Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Franti Panggabean dengan NIM 220710101050 selaku pembicara pertama. Di samping kanan saya Rizky Afika dengan NIM 220710101052 selaku pembicara kedua. Dan di samping kiri saya Fahriza Salsabila Putri dengan NIM 2207101047 selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengupas mosi perdebatan hukum pidana sebagai primum remedium untuk menindak tindak pidana lingkungan. Hukum pidana menurut Dr. Abdullah Mabruk An-Najjar dalam diktat pengantar ilmu hukumnya mengetengahkan definisi hukum pidana sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa. Primum remedium sendiri diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai opsi utama atau sebagai alat utama dalam penegakan hukum, bukan lagi sebagai opsi terakhir untuk membuat gerak oknum yang melakukan pelanggaran bersifat pidana. Yang berikutnya, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya, dari mosi perdebatan kita pada kali ini, saya selaku pembicara pertama menegaskan standing position menerima hukuman pidana sebagai primum remedium untuk menindak tindak pidana lingkungan. Dan untuk mendukung apa yang sudah saya sampaikan tadi, dipersilakan kepada Rizky Afika selaku pembicara kedua. Isu lingkungan merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas dan dibicarakan karena kita menghadapi masalah ekologi ini sepanjang waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu hal yang membawa kemajuan di segala bidang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sementara untuk memenuhi kebutuhan manusia mengakibatkan jumlah polusi dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan di semua bidang ini. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh semua negara. Pelanggaran hak-hak ini juga dapat mengakibatkan hukuman berat. Ini terbukti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas asas umum remedium menekankan pada penerapan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini jelas tertera dalam bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya beracun atau B3, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan sebagainya. Larangan tersebut diikuti dengan sanksi tegas dan jelas tercantum pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 97 sampai 123. Secara praktek, walaupun pada delik material terpenuhi, namun peran hukum administrasi yang diutamakan atau didahulukan serta didorong menuntaskan persoalan lingkungan. Sesudah upaya tersebut tidak efektif, maka hukum pidana didaya gunakan atau dioptimalkan. Dengan demikian, fungsi hukum pidana terhadap delik material merupakan primum remedium. Aturan pidana menjadi pelengkap atau komplement dari hukum administrasi atau perdata atau mediasi. Terhadap kesalahan pelaku cukup berat dan atau dampak perbuatannya cukup besar dan atau perbuatannya mengakibatkan keresahan masyarakat, maka hukum pidana bukan lagi ultimum remedium, akan tetapi telah primum remedium. Selanjutnya, untuk menguatkan kembali argumen kami, diserahkan ke pembicara ketiga, Fahriza Salsabila Putri. Perlindungan lingkungan adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Di bidang penegakan hukum, perlindungan lingkungan khususnya hutan
dan hutan adalah salah satu paru-paru dunia, terlalu banyak kerusakan lingkungan berbahaya bagi masyarakat atau manusia, menyebabkan kerusakan di bidang ekonomi dan kesehatan, bahkan kematian. Mempengaruhi kesehatan manusia terutama karena pencemaran lingkungan. Ditinjau dari fungsi sanksi administrasi dalam hukum lingkungan hidup, maka pemberi izin memegang peran penting untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Sebab setiap pemohon atau pengusaha untuk mendirikan kawasan usaha wajib mendapat izin, apalagi yang dievaluasi perusahaan tersebut berpotensi menghasilkan limbah B3 yang membahayakan. Dan karena seluruh izin lingkungan hidup masih bersifat administratif, sesudah sebuah perusahaan mulai berkegiatan dan ternyata memproduksi limbah B3, kemudian dibuang ke sembarang tempat, serta bila limbah B3 itu cairan dan dialirkan ke bahari atau parit pada perumahan rakyat masyarakat, maka sanksinya tetap sanksi hukum administratif padahal melakukan pelanggaran dengan sengaja, dan ini masuk ranah pidana sebab memenuhi unsur pelanggaran hukum material. Penerapan asas primum remedium dapat mencegah tindak pidana lingkungan. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, delik materialnya sudah jelas, seyogyanya dapat dikenai sanksi hukum pidana karena mengimpor limbah B3 dari negara lain masuk ke wilayah NKRI itu dilarang dan merupakan tindak pidana. Maka sanksinya pun sanksi pidana primum remedium, bukan ultimum remedium. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.